Tema kita sangat penting sekali tentang peran pesantren ya. Dan ini nikmat untuk negeri ini. Apa itu? Tidak ada di belahan dunia manapun suatu budaya sehebat budaya yang muncul di negeri ini, yaitu pesantren. Hatta Mesir nggak punya pesantren, Saudi nggak punya pesantren, Yaman baru belakangan Al-Habib Omar buat Darul Mustafa. Itu angkatan pertamanya Habib Munzir, Habib Jindan, kawan saya Ustadz Idris Palembang, ada lagi Kiai Romli di Mampang, Jakarta. Kebetulan saya sepengajian dengan beliau, dulu kami talaki kepada ulama Suriah. Situ saya tahu, oh mereka ini generasi awalnya, generasi awal daripada Darul Mustafa tadi. Jadi Habib Umar pun terinspirasi banyak dari negeri ini. Meskipun secara keilmuan dan akhlak kita banyak teristifadah dari beliau, ngambil faedah dari Al-Habib Umar bin Hafiz. Ya, mata Allah fi hayati wa hafizahullah ta'ala, amin. Dan gak usah merasa keder ya, sanad ulama Indonesia, khususnya Lirboyo ini salah satu sanad yang diperhitungkan ya. Apalagi yang tadi kita canda-candain, satu program namanya cari-cari masalah, Bahsul Masail. Ini termasuk yang tren di dunia keilmuan pesantren dan bisa menyelesaikan banyak masalah dulu. Maka nanti dengan adanya launching ini, saya berharap pembahasannya tidak lagi pembahasan 2 abad yang lalu, tapi pembahasannya yang ada sekarang. Kenapa? Kitab-kitab hasyiah dulu itu ditulis untuk menjawab persoalan di zamannya. Maulana al-Imam Zakaria al-Ansari, beliau musnid kabir, semua mazhab ada di tangannya, semua thariqat ada di zamannya, semua manhaj ada pada beliau, semua jalur qiraat ada di beliau. Beliau nulis hasyiah untuk zamannya, nulis hasyiah fikih untuk zamannya. Untuk zaman sekarang kita perlu membuat hasyiah baru. Persoalan sekarang sudah tambah banyak. Ada persoalan lama yang muncul kembali. Tadi doa yang dipakai oleh Romo Kiai, doa tawasul kan, oleh kelompok sebelah kan apa? Kelompok minhum. Nah, istilahnya orang sini ya. Kalau minhum gimana? Ya Muhammad, inni atawajjahu ilaika ila rabbi fashfa' fiyya. Ini kan hadis Imam Tirmizi. Oleh mereka, jaga kesehatan mulut saat puasa dengan kumur Listerine 2 kali sehari. Listerine Kulmin untuk rasa lebih kuat dan dikatakan bahwa tawassul itu hanya boleh lil hadir wal hayy, bagi yang hadir di depan dan dia hidup. Hidup doang gak cukup, kalau jaraknya jauh itu syirik. Dan yang parahnya disebut asyirk al-akbar. Soleh Fauzan kitabnya diajarkan di pesantren modern ya. Albani kitabnya tawasul disebarkan di mana-mana. Yang mengkhawatirkan ini kitab Syekh Soleh Fauzan karena diajarkan atas nama pesantren modern. Coba antum tanya deh ya, sama pesantren modern masih belajar kitab itu enggak? Dan di situ ditulis asyirk al-akbar. Gimana tuh? Tawasul itu syirik besar. Berarti pelakunya apa? Musyrik. Wal musyrikun minal kafirin. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Bahwa orang-orang kafir itu ada 2, ahlul kitab yang ingkar dan yang kedua musyrik. Itu dia nggak mikir dulu ya. Kalau ini bab khilafiyah, itu level alamahnya. Coba alamah Dr. Soleh Fauzan begitu pemahamannya. Al-Muhaddis Al-Kabir Syekh Albani begitu pemahamannya. Maka kita beruntung jadi Ahlus Sunnah, kita gak gampang memsyirik-syirikan orang. Dada kita terlalu luas, benar gak? Saking luasnya jadi melas.
Nah, ini saya mulai dari awal. Tadi itu pemanasan aja. Ya, biasa. Orang asu aja kalau bahas tawasul langsung hot kepalanya. Ini pelan-pelan dari awal ya. Negeri ini paling senang ngimpor barang dan ngimpor pemikiran. Makanya baju-baju kita ngimpor. Padahal kita punya batik yang bagus ya gak? Sarung tuh. Nah, sarungnya Gus tuh, itu kayaknya buatan sini juga tuh ya. Ada sarung macam-macam. Kita punya yang unik. Dan harga sarung itu kadang lebih mahal daripada celana ente tuh. Ya, jadi jangan dibilang dulu orang pakai sarung kere enggak, tapi maaf hari ini karena saya harus terbang jadi pakai celana biar gak copot sarungnya. Aslinya sarungan juga ya. Kita ini suka ngimpor pemikiran. Coba lihat. Muncul Ikhwanul Muslimin. Masuk ke kampus-kampus, infiltrasi dengan lembaga dakwah. Makanya teman-teman yang aktivis dakwah harus betul-betul memperhatikan lembaga dakwahnya, kurikulum kajiannya arahnya kemana. Ikhwan Muslimin atau kelompok yang kedua yang juga diimpor, itu kelompok Wahabiyah. Mereka nggak mau disebut Wahabiyah kata Pak Kiai. Pak Kiai ternyata mau lirik juga ya. Kirain kita doang yang muda-muda. Mereka menyebut dirinya Salafiyah. Nah ini akan ambigu. Karena pesantren kita disebut salaf juga. Tapi salaf yang kita maksud itu lawan dari al-hadis. Modern. Salaf artinya tradisional, sederhana, qanaah dan selain macamnya. Kemudian ada lagi Hizbut Tahrir. Benar nggak? Kita nggak anti kok dengan semua ini, cuma kita punya kritik. Boleh nggak mengkritik? Ya, tapi kata mereka kalau ngeritik kita boleh, ngeritik mereka nggak boleh. Jadi saya mengkritik Albani di depan pengikutnya, ngamuk-ngamuk semua. Lalu saya tanya, Albani nabiyun am ahadun au syakhsun min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia seorang nabi atau umat? Pembahas. Oh dia seorang umat, dia boleh dikritik dong. Nabi Muhammad yang nggak boleh dikritik ya. Romo Kiainya boleh dikritik, tapi santrinya nggak berani. Itu kita kritik. Dan dulu guru kita Syekhna Ali Mustafa Yaqub beliau mengatakan, ini kelompok ekstrim ini seandainya mau mereka akan ja'alu al-Albaniya nabiyan. Seandainya mereka mau, mereka akan bersikap memperlakukan Albani seperti nabi. Begitu beliau gergetannya. Padahal guru saya itu murid Syekh bin Bas. Guru saya itu murid Syekh bin Bas pakai. Dan dituduhlah kami ini separuh-separuh Wahabi kan. Ya salam. Itu gak benar ya. Kiai kami steril dari Wahabi ya. Alhamdulillah. Cuma agak kenceng dikit ya. Mutasyaddid. Ahlus sunnah mutasyaddid. Apalagi yang sering diimpor, ada lagi jemaah tabligh, itu masih bagus. Jemaah tabligh ini didirikan oleh Maulana Ilyas Al-Kandahlawi, seorang muhaddis, ahli sanad, diteruskan oleh muridnya Maulana Zakaria. Maulana Zakaria ini muhaddis mursyid 3 thariqah. Maka sekarang di Madiun, Tomboro ini dulu pesantren thariqatnya Idrisiyah. NU juga, Nahdiyin, Aswaja. Ketika ketemu pola-pola jemaat tabligh, mereka kemudian mengadopsi. Dulu ada al-mursyidnya namanya Kiai Uzairan ya. Itu juga orang alim. Bernaqsyabandi tidak pernah khuruj fisabilillah seperti jemaat tabligh, tapi beliau setiap hari khuruj di pesantrennya. Ya, Kiai saya, Kiai Ali Mustafa Yaqub didatangin oleh anak muda. Jadi mereka itu ada namanya tashkil. Tashkil itu mendakwahi orang supaya ikut khuruj. Anak muda ini lupa kalau ketemu kiai minta doa. Saya kan pernah khuruj juga. Kan pengen tahu ya nggak? Pengen tahu nih akidahnya apa, manhajnya apa. Ternyata anak muda ini lagi jos, namanya lagi semangat. Ada bahasa Jawanya nggak tuh? Semangatnya berlebih, itu bahasa Jawanya apa? Kalau kita nyebutnya lagi jos. Hah? Reginas, kirain reginang.
Apa kata dia, Pak Kiai? Ya, kenapa Ananda? Khuruj lah. Maksudnya khuruj apa? Khuruj lah sama kita, Pak Kiai ini sudah enak di pesantren. Khuruj lah dakwah sama kita, ngajar umat. Apa jawaban Kiai? Saya khuruj tiap hari nak. No, lihat tuh tempat jauhlah saya. Jauhlah ini tempat kelilingnya. Dari rumah, bahkan rumahnya itu tuh udah tempat khuruj. Ada tamu banyak datang, nggak berhenti-berhenti, kemudian ngajar, begitulah terus muter. Itu kiai saya baru aktif keluar-keluar, itu setelah santri ada yang bisa menggantikan beliau. Tadinya beliau main cuma sendiri atau berdua sama beberapa ustadz. Gak kayak saya hampir setiap minggu keluar. Jadi kita emang suka mengadopsi pemikiran. Nah, ada satu yang mirip dengan Ahlus Sunnah. Emang Ahlus Sunnah itu didirikan oleh Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Beliau orang Habasyah, hijrah ke Libanon, lalu membuat pergerakan di sana, pergerakan anti Wahabi. Cuma yang dilibas oleh beliau ini tidak hanya Wahabi, Imam Ghazali aja dikritisi. Syekh Al-Buti pun ditahzir, tahu tahzir ya, di warning, oh ini sesat. Syekh Wahbah Zuhaili pun polemik, dulu pernah tinggal di Suriah beliau, kemudian pindah ke Libanon. Di Libanon, beliau seorang Syafi'i, Asy'ari dan bertarikat Rifa'iyah. Cuma sayangnya mengkritisi ulama tidak pada tempatnya. Namun jasa beliau dalam mengkritisi Wahabi, Salafi, terutama karya-karya Ibnu Taimiyah, ini perlu jadi pegangan. Ini boleh dijadikan rujukan nih nanti Gus Ahmad ya, yaitu Maqalat As-Sunniyah bi Kashfi Dhalalat Ibnu Taimiyah. Coba diulang judulnya. Maqalat As-Sunniyah bi Kashfi Dhalalat Ibnu Taimiyah. Itu bacaan saya dari 2004. 2004 kita baca itu. Ajib sekali, itu kitab ditulis sebelum Google ada.